Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari YouTube. Kalian sehat-sehat kan hari ini? Pertama-tama kenalin aku, nama aku Atika Rahmani dan aku dari mahasiswa Stika Surabaya. Aku sekarang ini menempuh semester 4. Oh ya, aku jurusan dari S1 Ilmu Perawatan. Aku bikin video ini untuk nge-share ke kalian tentang informasi antigen itu apa sih dan penyakit HIV dan AIDS. Pasti kalian gak asing deh penyakit HIV dan AIDS ini, karena ini adalah penyakit yang tren di seluruh dunia. Sampai sekarang masih ada aja penyakit HIV dan AIDS ini. Apalagi di Indonesia masih ada angka yang telah mengidap penyakit HIV dan AIDS ini. Aku akan jelasin, gak semua aku jelasin penyakit HIV dan AIDS ini karena cukup panjang dan aku akan jelasin secara rinci aja agar kalian paham untuk memahaminya. Oke, pertama-tama aku akan menjelasin antigen. Antigen itu adalah zat yang merangsang dalam respon imun kita. Apa respon imun itu? Respon imun itu adalah sistem kekebalan tubuh kita yang melawan virus, bakteri, infeksi, dan lain-lainnya. Antigen itu sendiri itu berupa molekul yang biasanya dimiliki oleh virus. Dan sedangkan penyakit HIV dan AIDS ini adalah virus, pasti kan ada berhubungannya dengan antigen ini di dalam tubuh kita. Sistem imun tubuh kita tuh menganggap antigen itu sebagai zat asing yang bisa mengancam tubuh kita menjadi gampang sakit, daya tahan tubuh kita itu menjadi sakit. Antigen umumnya itu datang dari luar tubuh seperti makanan, minuman, kotoran, debu, dan berbagai hal yang di lingkungan sekitar kita. Jadi tujuan antigen dalam tubuh kita ini adalah untuk menghasilkan antibodi sebagai perlawanan, dan tujuannya untuk memproteksi dalam tubuh kita. Jadi dalam penyakit HIV dan AIDS ini HIV ini adalah Human Immunodeficient Virus. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dari penyakit. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV yang sudah tahap infeksi akhir ketika seseorang itu mengidap penyakit HIV yang sudah mengalami AIDS. Jadi itu tahap terakhir, guys. Maka tubuh kita ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dan sedangkan antigen ini kan menyerang virus. Menyerang virus. Dan sedangkan penyakit HIV ini adalah virus juga, jadi ada hubungannya lah dengan antigen ini di dalam tubuh kita. Jadi kalau seseorang telah mengidap penyakit HIV atau kita ini mencoba kita kena HIV atau tidak, itu dengan tes darah. Tes darah ini biasanya dengan berbagai banyak hal, dan kalau kita tes darah ini ada salah satunya dari tes antigen. Tes antigen ini berupa mendeteksi P24. P24 ini adalah protein yang dalam tubuh kita, suatu protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen ini dapat dilakukan 2-2 minggu setelah pasien itu terinfeksi penyakit HIV. Tes antigen ini bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu tadi P24. Dan tesnya itu sendiri itu selama 2-2 minggu setelah pengidap yang dicurigai terserang penyakit HIV. Dan beberapa jenis tes bisa dilakukan mendeteksi keberadaan antigen di dalam tubuh kita, di permukaan bakteri dan kuman, sehingga membantu kecepatan dan ketepatan mendiagnosa suatu penyakit ini. Dengan demikian, pengobatan dapat diberikan lebih cepat dan demi mencapai keberhasilan pengobatan yang lebih baik lagi. Jadi, jenis tes antigen ini yang berhubungan dengan HIV dan AIDS ini adalah antigen HIV P24. Aku
aku sudah bilang dari sebelumnya, antigen HIV P24. Dan meski belum cukup di Indonesia, namun tes antigen ini HIV untuk memeriksa apakah seseorang itu terjangkit penyakit HIV ini atau tidak. P24 adalah protein terdapat pada virus HIV dan dapat terdeteksi pada beberapa minggu pertama setelah terinfeksi. Tes ini dikombinasikan dengan tes yang lain untuk setelah kalian melakukan tes darah, yaitu tes antigen itu tadi, dalam menghasilkan, jika hasilnya itu positif, menandakan adanya antibodi dalam tubuh kita ini terhadap HIV, sudah terjadi infeksi HIV tersebut. Jadi sudah terdeteksi ya, kita sudah terserang HIV. Tapi setelah 12 minggu kemudian kita melakukan pemeriksaan tes darah tersebut dan pastikan masuknya virus itu tadi kan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi jika hasilnya negatif, perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Jadi itu perlu diperiksaan ulang agar kita itu memastikan benar nggak sih kita ini tidak terserang penyakit HIV ini. Karena ini butuh sangat teliti banget untuk pemeriksaan tes darah ini. Ya. Kok iya iki sing ngerjakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like and subscribe-nya.